البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru, yaitu penjelasan terhadap surat Al-Ma'un, yang mana surat Al-Ma'un adalah surat yang ma'ruf dan antum sekalian sudah menghafalnya, yaitu surat mengenai orang-orang yang tidak mau memberikan makan kepada orang miskin, orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, dan mengenai orang-orang yang celaka padahal sholat, dan mengenai orang-orang yang berbuat amalan tapi karena riya. Kita lihat barakallahu fikum suratu Al-Ma'un. Al-Ma'un itu adalah barang-barang yang berguna. Paham ya? Itu arti dari kata Al-Ma'un. Nah, barakallahu fikum barang-barang atau benda-benda yang berguna. Jadi dinamakan Al-Ma'un karena nanti di akhir surat ditutup dengan apa? Wa yamna'una Al-Ma'un. Mereka tidak mau mencurahkan, memberikan kepada orang-orang yang berhak benda-benda yang berguna. Maksudnya menghalang-halangi. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kita lewati berkali-kali hendak na'am barakallahu fikum, hanya hendak mengulang kembali barakallahu fikum mengenai Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Bismillahirrahmanirrahim merupakan bagian dari surat Al-Fatihah? Ihsan? Bukan, tapi apa? Utiyat biha al-fasl. Naam, ahsan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah ayatun mustaqillatun fil Quran utiyat biha min ajli al-fasl bainas suwar. Ayat yang tersendiri dalam Al-Qur'an didatangkan dengannya fungsinya untuk memisahkan antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Jadi kalau antum saksikan mulai dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang berikutnya pasti diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali satu surat. Surat apa? Ingat enggak? Kecuali surat apa? Satu surat enggak ada Bismillahirrahmanirrahim, yang maksudnya di awal itu enggak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat atau enggak antum? Antum ingat enggak? Surat apa? At-Taubah. Nah, surat At-Taubah. Antum kalau enggak percaya cek sendiri. Di awal surat At-Taubah enggak ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dikenal juga surat apa At-Taubah ini? Nama lain surat At-Taubah apa? Ingat enggak? Ayo. Al-Fadhihah. Diistilahkan lain nama surat At-Taubah ini adalah Al-Fadhihah. Surat Al-Fadhihah. Istilah lainnya Al-Bara'ah. Jadi surat At-Taubah memiliki beberapa nama. At-Taubah, Al-Bara'ah, Al-Fadhihah. Paham ya? Jadi nanti kalau antum ditanya lagi surat apa yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, surat At-Taubah. Dinamakan juga surat Al-Fadhihah. Dinamakan juga surat apa? Al-Bara'ah. Nah, barakallahu fiikum, upayakan tercatat ya. Naam.
Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tidakkah engkau mengetahui orang yang mendustakan hari kebangkitan? Ad-din di sini maksudnya bukan agama ya, karena ad-din maknanya terkadang agama. Ya, tapi ad-din di sini maksudnya adalah apa? Hari kebangkitan dan hari pembalasan. Paham ya? Hari pembalasan. Seperti Maliki Yaumiddin, ya enggak? Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ad-din itu artinya bukan agama, tapi zat yang memiliki hari kiamat atau hari kebangkitan atau hari pembalasan. Apa maksudnya ya? Nah, kita lihat. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Tidakkah engkau mengetahui orang yang mendustakan hari pembalasan, maksud di akhirat? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang mereka menghardik anak-anak yatim. Hardik itu maksudnya posisinya tidak mau peduli dengan orang-orang yatim, anak yatim. Sudah kita lewati pembahasan yatim itu adalah apa? Adalah anak yang ditinggal meninggal orang tuanya, terutama bapaknya, sebelum dia dewasa. Paham ya? Sebelum dia dewasa. Jadi ketika dia lahir pun kok orang tuanya, bapaknya enggak ada, dikatakan anak yatim. Dia lahir kemudian sebelum dewasa orang tuanya itu laki-lakinya meninggal, secara globalnya orang tuanya meninggal, dikatakan apa? Yatim. Tidak ada istilah piatu. Paham ya? Yayasan yatim piatu. Paham ya? Pernah lihat atau enggak di pinggir jalan itu? Nah, piatu itu apa istilahnya ya? Nah, kalau istilah mereka itu yatim itu bapaknya meninggal, piatu ibunya meninggal. Tapi istilah piatu tidak ada dalam Al-Qur'an wala As-Sunnah. Jadi cukup kita menggunakan lafaz yatim. Apa maksudnya ya? Na'am, barakallahu fikum. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang yang tidak mau ngasih dorongan, anjuran. Paham ya? Dan orang yang tidak mau memberikan anjuran atau dorongan untuk memberikan makan orang miskin. Paham ya? Maksudnya dia sendiri enggak mau memberikan makan orang miskin, tidak pula memberikan anjuran kepada orang lain untuk memberi makan orang miskin. Padahal pahalanya besar. Paham ya? Misalkan antum jumpai orang di pinggir jalan, misalkan posisi dia benar-benar butuh, bukan orang pengamen yang nyanyi itu ya, benar-benar butuh, misalkan nah barakallahu fikum, orang miskin, orang fakir, antum ngasih walaupun sedikit saja, tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah Ta'ala, Masya Allah. Paham ya? Jadi perlu kita perhatikan, jangan setiap orang yang minta kita kasih, lihat dulu yang minta. Terkadang sekarang banyak orang-orang yang badannya tegap, Masya Allah, pendek, kekar, paham ya? Nah kemudian apa? Tapi dia ngamen, nyanyi dulu, sholatullah, salamullah katanya. Setelah itu nanti baru minta-minta. Kalau yang seperti itu, afan saja jangan dikasih. Karena orangnya kalau kerja pun masih kuat dia, badannya kekar, paham ya? Kerja bangunan pun nggak tanggung-tanggung seharusnya ya. Tapi karena apa? Malas bekerja tadi, justru minta-minta. Tapi kalau orangnya memang berhak, misalkan orang miskin, mungkin tangannya buntung, kakinya buntung, dan benar-benar membutuhkan, dan kita istilahnya apa, barakallahu fikum, mampu beri, kasih. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Tapi kalau pengamen, penyanyi itu, walaupun bagaimana bujukan rayuannya, tidak usah dikasih. Nah, barakallahu fikum. Bahkan antum lebih baik memberikan uang tersebut kepada orang-orang yang suka membantu menyeberangkan jalan itu. Itu lebih bermanfaat dibanding para pengamen, penyanyi tadi itu. Mohon salah ya. Biasanya di perempatan jalan kan ada yang nolong, atau pertigaan jalan, ada yang nolong nyebrangkan. Nah, itu antum ngasih itu lebih baik daripada antum ngasih orang pengamen atau pengemis yang nyanyi dulu tadi itu. Paham maksudnya ya? Naam. Berikutnya, fawailun lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Salat kok celaka itu bagaimana, coba bayangkan. Sudah salat padahal enggak sembarangan, tapi celaka. Kita lihat bagaimana. Dan siapa orang-orang yang sholat tapi celaka? Perhatikan baik-baik. Fawailul lil musallin. Maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang mereka lalai dari sholat mereka. Maksudnya para mufassirin mereka berbeda penafsiran. Lalai di sini mereka sholat dalam keadaan tidak khusyuk, tidak tumakninah. Ada juga makna lalai di sini mengakhirkan sholatnya. Apa maksudnya? Mengakhirkan di luar waktunya. Contohnya biasanya orang-orang yang kerja bangunan biasanya ya. Nah, barakallahu fikum, sudah datang sholat asar, dia apa? Terjang saja, alasannya nanggung katanya. Wah, nanggung tinggal sedikit lagi, nanti jam 4 sudah selesai. Padahal kalau seandainya mereka sholat terlebih dahulu, bagus. Paham ya?
Nah, seperti itu. Jadi makna sahun itu lalai itu maksudnya bukan dia enggak salat, dia salat cuman menunda-nunda waktu salatnya. Satu. Yang kedua, dia salat cuman di dalam salatnya seakan-akan apa? Tidak sama sekali dia menghambakan diri kepada Allah taala. Salatnya lalai, salatnya tidak tumanina, salat tidak tenang, banyak geraknya misalkan barakallahu fikum, hindari yang seperti itu barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Jadi ketika salat upayakan benar-benar apa? Fokus menghambakan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak gerak. Jangan banyak gerak kemudian apalagi main-main, jangan, karena khawatir masuk dalam apa? Orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an, alladzina hum yura'un. Yaitu orang-orang yang mereka sukanya riya. Ini juga termasuk orang-orang yang apa? Yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yura'un maksudnya orang-orang yang kalau beramal suka dilihat gitu loh. Dia bersedekah, berinfak tapi pengen dipuji. Si fulan Masya Allah ya dermawan orangnya, suka ngasih, suka memberi. Nah, hati-hati. Karena biasanya kalau yang namanya orang beramal karena riya tadi mengikis, terkikis keikhlasannya. Oleh karena itu barakallahu fikum wa hafizakumullah, di dalam beramal kalau misalkan sedekah atau infak atau yang semisalnya, yang lebih baik, lebih bagus adalah yang sembunyi-sembunyi. Maksudnya sembunyi-sembunyi itu orang enggak tahu, ternyata dia memberikan itu loh ya, paham ya? Sudah kita lewati contohnya berkali-kali kan? Nah, barakallahu fikum. Jadi misalkan ada orang dia kelihatannya santai, tenang, kelihatannya enggak pernah sedekah, enggak pernah infak, padahal di balik itu yang dia infakkan itu udah banyak. Cuman orang enggak tahu. Kenapa kok sengaja menyembunyikan amalannya? Tujuannya agar apa? Menjaga keikhlasan. Biar tidak terkikis dengan riya tadi. Sudah kita lewati definisi riya. Riya itu an ya'mala ar-rajulu 'amalan aw yatruka 'amalan min ajli an yanzura ilaihin nas. Seseorang mengamalkan suatu amalan atau meninggalkan suatu amalan, amalan maksiat misalnya dia tinggalkan, tapi dalam rangka agar dilihat oleh manusia. Fulan Masya Allah ya sekarang rajin sekali. Nah, tujuannya dia agar mendapatkan sanjungan atau pujian atau beramal agar dilihat oleh manusia, namanya riya. Riya ini merupakan syirik asghar. Merupakan apa? Syirik asghar, syirik kecil. Rasulullah suatu ketika ditanya, nah barakallahu fikum, ketika Rasulullah mengatakan akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar, fasu'ila anhu faqala riya. Yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Akhirnya ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan riya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita beramal karena riya, hanya ingin dipuji oleh manusia, disanjung oleh manusia, dilihat oleh manusia, jangan. Tapi harapkanlah wajah Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka orang-orang yang tidak mau memanfaatkan atau memberikan benda-benda yang bermanfaat tadi. Maksudnya apa? Tidak mau memberi kepada orang yang membutuhkan. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita baca apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullah alaih, tasmiyatus surah. Penamaan surat ini kita lihat, sumiyat suratul maun, dinamakan surat al-maun li'anna Allah Subhanahu dzamma fi nihayatiha alladzina yamna'unal maun. Dikarenakan Allah taala mencela di akhir-akhir ayat. Perhatikan ayat ke-7 itu Allah taala mencela wa yamna'unal ma'un, ya kan? Mencela orang-orang yang mereka menghalang-halangi, mereka tidak mau mencurahkan benda-benda berguna tadi kepada orang yang membutuhkan. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kita harus berupaya untuk memotivasi diri dan inisiatif, karena Ahlus Sunnati wal Jamaah paling anti yang namanya minta-minta. Jangan sekali-kali bermudah-mudahan apa? Minta sedikit dong, minta secuil aja, minta seteguk aja misalkan. Jangan. Kalau tidak terpaksa yang tercantum dalam hadis qabisah riwayat Muslim, jangan sekali-kali mendekati pintu minta-minta. Asy-Syaikh Muqbil bin Hadil Wadi'i rahmatullah alaih, beliau pernah dan hingga saat ini kitabnya ada, mengarang kitab yang sangat bermanfaat dan berfaedah, dan kitab ini yang terjemahkan adalah orang-orang Hizbiyun, banyak sekali terjemahkan, tapi mereka enggak menerapkan, yaitu kitab Damul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Nerjemahkan mereka, tapi prakteknya mereka bagaimana? Membikin besar-besaran yayasan Al-Ansar, yayasan As-Salafi, yayasan barakallahu fikum Darul Athar,
Karena Anda tahu semuanya ya. Makanya tahu yayasannya sudah tahu gitu loh ya. Yayasan As-Sunnah. Nah, di balik itu apa? Minta-minta. Walaupun tidak secara langsung tapi dengan proposal. Proposal itu bukan dengan tangan gini, paham ya? Tapi dengan selembaran kertas putih bertuliskan tinta hitam di situ. Paham ya? Lafadznya bukan ana minta, ta'awun. Ya kan? Biasanya lafadznya ta'awun. Ada pengalaman melihat bagaimana sepak terjang mereka. Nah, seperti ini barakallahu fikum dihindari. Jangan sekali-kali kita minta-minta. Nah, barakallahu fikum hingga minta makanan pun kalau enggak darurat jangan. Karena apa? Karena sudah kita lewati pembahasannya. Kecilannya dia sukanya minta makanan si fulan, si alan. Kalau sudah besar minta apa? Dana. Allah musta'an, itu dihindari barakallahu fikum karena minta-minta itu berakibat orang itu akan terjerumus dalam penyakit tuman. Tuman itu apa, Abdurrahman? Ketagihan, minta terus. Ada satu orang muslimin kok diminta ngasih, nanti minta lagi pada muslimin tadi. Hati-hati barakallahu fikum, semaksimal mungkin berupaya agar menjaga kemurnian agama ini barakallahu fikum. Hindari minta-minta. Nah, jangan seperti mereka, kami enggak minta kok. Kami kan enggak minta langsung, cuman mutarkan kotak saja katanya. Kotak dari kayu itu ya, diputarkan katanya. Nah, kalau seandainya enggak minta, kotak kayu tersebut enggak usah dikasih lubangnya. Enggak usah dikasih lubang, kotak utuhan gitu, balokan itu diputarkan, mau enggak kira-kira? Mereka enggak mau. Tujuan di balik itu adalah meminta-minta dengan cara halus. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Ini kita lihat di sini. Jadi inisiatif motivasi memberi kepada orang yang membutuhkan itu tidak harus ditampakkan di hadapan orang. Sembunyi-sembunyi dalam rangka untuk memperbaiki apa tadi? Niat. Dalam hadis yang sudah kita lewati, hadis apa itu? 7 orang yang mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya muttafaqun alaih. Di antaranya apa di antaranya? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Seseorang yang dia menginfakkan hartanya kemudian dalam keadaan dia akhfa, menyembunyikan. Orang enggak ada yang tahu, dia menginfakkan tapi orang enggak tahu gitu loh. Hingga tangan kirinya aja enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, saking tersembunyi tadi. Padahal jarak antara tangan kiri dan kanan dekat atau enggak? Dekat, tapi karena benar-benar sembunyi untuk mengamankan niatnya tadi itu sampai enggak tahu tangan kirinya apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Wa tusamma suratul din, dan ternyata surat Al-Maun ini ada nama lain, ini dihafal ini. Dinamakan juga surat Ad-Din. Surat Al-Maun dinamakan juga surat apa? Ad-Din. Nah, barakallahu fikum, surat Al-Maun istilah lainnya surat Ad-Din. Linna'yi fi matla'iha 'ala alladhi yukadzibu bid-din ay al-jazaa al-ukhrawi. Dikarenakan, nah barakallahu fikum, di awal permulaan surat ini diawali dengan apa? Diawali dengan penyebutan, kritikan terhadap orang-orang yang mendustakan ad-din ay al-jazaa al-ukhrawi. Hari pembalasan. Apa maksudnya ya? Semua kita akan dibangkitkan atau tidak? Dibangkitkan semuanya. Semua kita ketika meninggal dunia di alam kubur tersebut semuanya menjadi tanah. Semuanya menjadi apa? Tanah, dimakan oleh tanah kecuali tulang apa? Tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan kullu bani Adam ya'kulhu turab illa ajbad dhanab. Fihi yurakkab, barakallahu fikum, minhu khuliq wa fihi yurakkab. Artinya apa? Semua bani Adam ketika meninggal dunia dikuburkan nah barakallahu fikum, di dalam kuburan tersebut dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor. Kecuali tulang ekor. Dari tulang ekor itu nanti akan diciptakan kembali dan akan disusun kembali. Jadi tulang ekor termasuk apa? Makhluk yang tidak punah. Sudah kita lewati 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Dalam artian kekal. Sudah pernah dengar kemarin kan? Sebutkan 8 tersebut. 1, arsy. 2, kursi. 3, apa? Surga. 4, neraka. 5, roh. 6, lauh mahfuz. 7,
Tulang ekor. 8 apa? Pena atau al-qalam. Paham soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, terkumpul dalam pantun atau puisi, terkumpul dalam pantun atau puisi yang sangat indah sekali dan terulang-ulang, dan upayakan antum sudah menghafal semuanya yang mampu. Antum sudah hafal belum Abdul Aziz pantunnya? Sudah belum? Belum? Antum sebutkan, bismillah. Naam, ahsantum, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'ummuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam. Huwal 'arsyu wal kursi wan narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadzal lauhi wal qalam. Paham ya? Pantun ini upayakan nanti yang belum menulis dan mampu menghafal, ditulis, dihafal. Karena sering muncul ya. Nah, barakallahu fikum, 8 makhluk yang tidak mengalami kepunahan. Yang lainnya punah, sirna. Hatta malaikat saja itu Allah Taala mengizinkan untuk sirna, punah, kecuali yang dikecualikan. Mungkin malaikat penjaga neraka, penjaga surga, itu dengan seizin Allah Taala. Wa illa masuk dalam kategori kepunahan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah, kita ambil berikutnya. Munasabatuha lima qablaha, kesesuaian surat Al-Maun ini dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya surat apa sih yang kita baca kemarin? Nah, surat apa? Surat apa kemarin? Ayo. Atin. Surat apa kemarin? Apa? Al-Quraisy. Nah, Al-Quraisy, ya kan? Al-Quraisy. Nah, sudah kita latih. Nah, sekarang kita akan bahas dari sisi mana kecocokan, kesesuaian surat Al-Maun dengan surat Quraisy. Perhatikan baik-baik. 1. Annahu lamma qala fi suratis sabiqah, bahwasannya tatkala Allah Taala berfirman pada surat yang sebelumnya, at'amahum min ju', itu zat yang telah memberikan makan mereka dari, nah, barakallahu fikum, kelaparan. Nah, itu ayat yang sebelumnya. Dzamma fi hadhihi man lam yahud 'ala ta'am miskin. Di sini Allah Taala mencela orang yang tidak mau memberikan dorongan kepada dirinya dan tidak mau memberikan dorongan kepada orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Apa maksudnya ya? Oleh karena itu di dalam kafarah ya, nam kafarah yang ada mungkin kafaratul yamin, seperti orang sumpah kemudian bayar kafarah, kemudian atau kafarah, nah, barakallahu fikum, orang yang membunuh tidak sengaja, paham ya? Atau kafarah orang yang barakallahu fikum berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan, itu ada di situ apa? Memberi makan orang miskin. Paham ya? Kalau orang kafaratul yamin sumpah, wallahi, demi Allah aku enggak akan masuk ke rumahnya sebulan. Sumpah dia. Ternyata si fulan orangnya baik, masya Allah, sunni salafi, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kokoh di atas sunnah. Mau enggak mau kita harus apa? Suatu ketika ziarah masuk atau enggak? Masuk. Nah, sumpah tadi dibatalkan. Paham ya? Tapi ketika batalkan itu harus bayar kafarah. Kafarahnya 3 pilihan. Kafaratul yamin, ingat-ingat. Kafaratul yamin, kafarah bagi orang yang sumpah kok dibatalkan, 3 pilihan. Pertama, apa? Bebaskan budak kalau mampu. Kedua, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Ketiga, puasa 3 hari berturut-turut. Itu pilihannya. Maksudnya ya, bebaskan budak, enggak mampu, puasa 3 hari berturut-turut, enggak mampu, memberi makan 10 orang miskin sampai kenyang. Apa maksudnya ya? Itu kafarahnya. Kemudian orang yang berhubungan badan siang hari bulan Ramadan, itu kafarahnya ada juga memberi orang miskin, memberi makan orang miskin. Pertama, bebaskan budak kalau mampu. Kalau enggak mampu, berikutnya dia milih, terserah memilih yang mana. Nah, barakallahu fikum, berikutnya adalah apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Paham ya? Berikutnya memberi makan 60 orang miskin. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi di dalam kafarah sebenarnya ada hiburan dan juga ada
kabar gembira bagi orang-orang yang membutuhkan, orang miskin, orang fakir atau yang semisalnya. Paham soal ini ya? Nomor 2, annahu qala fi suratis sabiqah, bahwasanya Allah Taala berfirman pada surat yang sebelumnya, "Falyabudu rabb hadzal bait", maka hendaknya mereka menyembah Rabb yang memiliki rumah ini. Maksudnya Rabb yang memiliki Ka'bah, Baitullahil Haram. Wa huna dzamma man saha an salatihi. Di sini Allah Taala mencela orang yang melalaikan dari salatnya. Karena orang salat itu menghambakan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Ketika salat menghambakan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau salat itu upayakan fokus, jangan mulutnya diam saja. Salat kok sejak awal mulai takbir mulutnya diam aja. Allahu akbar. La gerak wala syai'. Paham ya? Ngapain salat kok kayak gitu? Ditanya, "Ya akhi, baca enggak tadi?" Baca. Baca di mana? Dalam hati, batal salatnya. Batal kok dalam hati. Kalau orang dalam hati itu baca atau batin? Paham ya? Istilahnya kan batin aja, membayangkan gitu loh. Enggak sah salatnya. Lafadzkan Rasulullah suatu ketika salat, bacanya nampak dari gerak-gerik apa? Lehyah atau jenggot beliau sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya kalau salat itu baca. Jangan diam aja mulutnya. Paham ya? Nah, itu perhatikan baik-baik, ini bukan permainan ya. Orang salat itu apa? Menghadapkan diri kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gerakkan mulutnya walaupun enggak harus kencang sekali, yang jelas apa? Digerakkan. Bacaannya itu jelas, wadih gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang paling utama jangan terlupakan rukunnya. Surat apa? Al-Fatihah. Paham ya? Surat Al-Fatihah itu tadi jangan sampai lupa. Karena orang terkadang suratnya Masya Allah khusyuk, dia diam aja. Sambil diam, matanya pun terpejam. Surat subuh maksudnya. Kebanyakan seperti itu, hindari. Barakallahu fikum. Upayakan semaksimal mungkin. Bacaan itu dibaca, fokus pandangan ke arah mana? Ke arah sujud, enggak tengok kanan tengok kiri. Paham ya? Ngelirik kanan gini, ngelirik kiri. Karena ada yang seperti itu, dan upayakan jangan terulang lagi. Paham ya? Mau kecil mau besar pun sama saja. Yang jelas upayakan salat itu fokus, menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat ke arah sujud. Nah, barakallahu fikum. Kalaupun terpaksa lihat depan itu enggak masalah. Atas, kanan, kiri, belakang mamnu'. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, yang seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Ya wa. Ikhwan fi din azza wa azakumullah wa hafizakumullah jami'an. Ya, salat ini ingat-ingat ya, jangan jadikan bahan permainan, dilafatkan. Karena apa? Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam itu lafadznya harus ada lafadznya. Antum kalau bicara sama orang lain antum diam aja, ya akhi. Paham enggak antum? Enggak paham karena kalamnya mana kalamnya? Paham ya? Orang itu ketika salat itu kan membaca azkar, zikir, doa. Bacaan dalam salat itu kan harus dilafadzkan. Saut, ada suara harus. Suara itu bisa pelan, bisa keras. Paham ya? Kalau salat duhur, asar, itu salat apa namanya? Sirriyah, ya enggak? Kalau salat maghrib, isya, subuh salat apa? Jahriyah. Itu udah ma'ruf. Ini sekedar mentanbih, jangan kalau salat itu diam aja, jangan. Walaupun seberat apapun pikirannya, banyak hutangnya, banyak masalahnya, baca ketika salat. Paham ya? Insyaallah biidznillah hati itu tenang dan akan hilang semua pikiran tadi itu. Paham ya? Insyaallah biidznillah. Tapi kalau salat kok enggak serius, enggak fokus, pikirannya kemana mana, itu kurang tepat. Walaupun kita terkadang kita sendiri mesti banyak pikiran. Suatu ketika ada masalah mesti itu ya. Cuman ketika salat tolong kita berupaya semaksimal mungkin membaca rukun-rukunnya tadi itu. Mohon salah ya. Naam. Yang berikutnya annahu hunaka adadu ni'amihi ala Quraisy. Annahu hunaka addada ni'amahu ala Quraisy wa hum ma'a dzalik yunkiruna al-ba'tsa wa yajhaduna al-jazaa'a wa huna ittaba'ahu bitahdidihim wa takhwifihim min 'adzabihi. Bahwasanya Allah Taala menyebutkan pada surat Al-Quraisy, di sana Allah Taala menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh orang Quraisy. Apa di antaranya? Mereka kalau musim dingin kemana kemarin? Ke Yaman. Kalau musim panas kemana? Ke Syam. Nikmatnya banyak sekali orang Quraisy. Kemudian di sana juga apa, barakallahu fikum, ada Ka'bah, Baitullahil Haram. Orang berhaji ke situ. Paham ya? Hatta dulu-dulunya ada kelompok yang sangat berbahaya, pasukan besar, Abraha Al-Habasyi, Al-Ashram, itu hendak menghancurkannya. Allah Taala tahan. Allah Taala tahan
Dan Allah Ta'ala mengirimkan pasukan-pasukan yang bukan manusia pasukan tersebut, yaitu burung-burung yang berbondong-bondong. Nah, barakallahu fiikum, Allah Ta'ala tolong. Tapi di sini bersamaan dengan itu, mereka ternyata ada yang mengingkari hari kebangkitan dan mereka juga mengingkari hari pembalasan. Wa huna, oleh karena itu di sini dalam surat Al-Maun Allah Ta'ala mengikutkan bitahdidihim, ancaman buat mereka, wa takhwifihim, dan membuat takut mereka min adzab, dari adab Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah taala. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Naam, jadi yang berikutnya insyaallah taala kita sambung pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.